good people, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Winona dalam program No Can Show Live pada kesempatan sore hari ini. Nah, good people, ada satu informasi menarik sekali yang ingin kita bagi kepada good people sekalian. Kenapa sore hari ini saya sudah berada di sebuah kantor notaris, tepatnya di Notaris Alo Dumatubun. Pasti ada informasi menarik yang akan kami bagi. Nah, good people, yang lagi hangat saat ini yaitu terkait 349 warga Merauke berKTP Merauke yang saat ini terdaftar akan dipulangkan ke Merauke terkait situasi pandemi COVID di mana mereka terlockdown di luar Papua. Nah, informasinya bahwa yang menginisiasi kepulangan warga Merauke yang berada di luar Papua adalah salah satunya adalah Bapak Aloysius Dumatubun yang biasa disapa Kak Alo. Nah, untuk itu menjadi kesempatan bagi No Can Show Live bisa mendapatkan peluang untuk berbincang-bincang langsung dengan Kak Alo Dumatubun. Mari ikuti saya. Kita harus ikut standar. Cuci tangan dulu ya, good people ya, sebagai standar protokoler kesehatan persiapan masuk era baru new normal. Permisi, selamat sore. Bisa bertemu dengan Pak Alo? Bisa. Ya. Ya. Selamat sore kakak, apa Selamat kabar? sore adik-adik semua. Bagaimana? Salam kopi. Selamat. Iya. Bagaimana? Terkait informasi tentang kepulangan warga Merauke sudah terdaftar kurang lebih 349 ya kakak ya? 388. Oh, sudah naik berarti ya? Naik. Yang saya baca di media massa 349, sekarang Sudah 388. Wow. Per jam Oke. 4 lewat sekian sini. Oke, good people, saya sudah bersama dengan Kakak Alo Dumatubun. Iya, senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya kakak Terima ya? kasih. Ini sesuatu yang lagi hangat di kota Merauke. Siap. Sepertinya harus langsung dengan figur nih yang lagi hangat di sorot. Waduh. Boleh kakak ya? Silakan Ya, ya. terima kasih. Saya bisa duduk di sini ya. Oke. Ya. Jadi, baik, silakan. Apa yang bisa saya bantu? Saya bantu? Nah, good people, saya sudah berada di ruang kerjanya Kakak Aloysius Dumatubun. Panggil kakak aja ya biar mudah terus ya kakak ya. Siap. Iya, sementara ini sebenarnya di luar jam kerja. Nampak ada kesibukan sedikit ya dengan teman-teman staf. Oke. Betul. Nah, good people juga nanti bisa juga memberikan statement atau komentar lewat live Facebook kita di No Can Show Channel pada kesempatan sore hari ini. Nah, Kak Alo senang sekali. Sebelumnya kami terima kasih banyak karena tim No Can Show Live boleh diberikan kesempatan untuk langsung bisa berbincang-bincang dengan Kak Alo Dumatubun yang adalah salah satu yang menginisiasi terkait situasi ini ya, di mana banyak masyarakat Merauke yang terlockdown di luar Papua akibat pandemi COVID. Dan sementara kita tahu juga ini menjadi keresahan mungkin bagi keluarga yang ada di Merauke, mungkin bagi mereka sendiri juga yang sementara saat ini tengah terlockdown ya Kak. Baik. Nah,
mungkin kita ingin mengetahui ini inisiasi ini motivasinya awalnya ini seperti apa nih Kak Alwe ya? Karena mungkin setiap orang juga punya ide-ide seperti begini, tetapi belum punya keberanian juga untuk bagaimana merealisasikan ini. Sementara orang di luar sana yang adalah warga Merauke ini resah dengan segala macam pastinya situasi di luar yang tidak terduga ini terkait pandemi COVID ini ya Kak ya. Betul. Nah ini menjadi hal menarik sekali agar diketahui oleh kita semua juga tentunya sebagai bentuk kepedulian ya. Siap. Jadi begini, tadi saya terima kasih, selamat sore buat saya punya adik-adik ya. Sudah datang bertemu saya langsung dan saya jujur saya bangga sekali. Saya bangga sekali saya punya adik-adik bisa datang langsung bertanya kepada saya supaya tidak terjadi informasi yang simpang siur. Kabar burung dan kabar burung. Tadi kalau saya tidak salah tadi adik mengatakan kok sudah jam kantor sudah lewat tapi kok masih sibuk. Ini adalah bukti bahwa saya dan pegawai saya kami bekerja tanpa pamrih. Sudah di luar jam kantor kami masih menerima berapa banyak KTP warga Merauke yang kami terima untuk melalui pendaftaran tadi begitu. Jadi oke, itu kira-kira gambaran. Yang mau saya jelaskan itu begini, berawal tuh dari bulan Maret. Bulan Maret itu jujur saja ini sebetulnya nih saudara-saudara kita yang di luar yang sudah terkena terjebak lockdown ini. Mereka itu sudah berteriak sejak bulan Maret. Saya coba-coba lihat-lihat di media massa, di media massa maupun di media sosial, kok warga mereka kok berteriak kasihan. Hati saya sedih. Saya jujur ya, sebagai anak Merauke lahir besar di Merauke, hati saya sedih. Kenapa sih kok tidak ada yang punya inisiatif. Berbuat sesuatu lah. Marilah kita berbuat sesuatu. Saya tidak tahu kenapa. Selama dari bulan Maret saya menunggu. Kenapa kok tidak ada orang yang punya inisiatif? Akhirnya minta maaf, beribu-ribu maaf. Saya coba berbicara, saya ketemu dengan teman saya, tokoh nasional. Ini lama panggilannya Acong. Kita berdua cerita-cerita. Dia cerita sama saya, beliau katakan bahwa ada salah satu sepupunya yang kebetulan dia akan menghadiri acara wisuda anaknya yang pertama di Surabaya. Jadi dia punya keinginan, karena dia kepingin cepat-cepat saja, dia tinggalkan anaknya yang masih kecil. Jadi dengan perhitungan dia pergi sampai di Surabaya, acara wisuda selesai dia pulang. Dia pulang. Nah, ternyata begitu dia sampai di Surabaya, acara wisuda itu ditunda. Nah, acara wisuda ditunda bertepatan dengan pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan lockdown. Nah, akhirnya kasihan si anak kecil ini sedih. Tiap malam cari mamanya. Pertanyaan saya buat kita semua, adikku yang baik. Kira-kira pernahkah kita melihat anak kita yang kecil itu, masih kecil itu, kalau nangis dia mencari bapaknya atau tidak? Benar kan? Selalu yang dia cari itu adalah mamanya. Karena apa? Selama 9 bulan dia berada di dalam perut mamanya. Sehingga si anak kecil ini tiap malam, tiap hari dia harus menangis cari mamanya. Disitulah tergerak hati saya. Kenapa sih saya tidak bisa berbuat sesuatu buat si kecil ini loh, si anak kecil ini loh. Dan akhirnya sudah kami berlima berkumpul. Artinya dari ide itu ya. Dari saya sendiri melihat situasi yang memang real di lapangan seperti itu. Saya sendiri melihat bagaimana sedihnya si anak kecil itu, mama. Waduh, saya lihat bapaknya, aduh kasihan. Sudah saya akhirnya dengan dasar itu teman-teman ini kita kumpul, mereka tanya sama saya. Sobat kan punya link. Kenapa sobat tidak bisa gunakan link sobat? Kita pulangkan, kita punya saudara-saudara semua ini. Saya sampaikan sama mereka begini, oke, sabar ya, saya akan coba. Saya tidak mau janji yang muluk-muluk. Saya tipe manusia yang istilahnya tidak mau janji yang muluk-muluk ya. Saya coba. Dan malam saya pulang, saya telepon. Saya telepon saudara saya
Saya minta maaf ya, harus off the record ya. Saudara saya Pak Rujito dari Mabes TNI AU. Ya, saya telepon beliau, saya ceritakan semua kejadian. Dan saya jujur ya, saya bangga sekali saudara saya ini ya, Pak Rujito ini ya. Saya bangga sekali. Pesanannya cuma satu, adikku. Pak Lusius, saya siap bantu. Saya siap bantu. Iya. Ya, tapi dengan syarat, Pak Lusius. Harus mereka yang pulang itu semua dicek kesehatannya. Ya, harus dicek kesehatannya, tidak boleh tidak. Ya. Nah, nantinya setelah sampai Merauke, mereka yang pulang itu tidak langsung pulang ke rumah, tetapi harus dikarantina sesuai apa Prosedur sesuai protap ya. 14 hari Ya. harus di karantina, ya seperti itu. Nah, dengan demikian itu akan memudahkan pihak kesehatan dan Iya. ini pertama itu pemantauan lebih bagus, dan kita juga menjaga jangan sampai pada saat nanti kepulangan kita juga menjaga, kasihan kan bapak pilot yang ada di atas, kita harus jaga mereka punya kesehatan semua, betul tak? Ya. Nah, itu syarat yang paling penting, itu yang beliau minta kepada saya. Oke, nah akhirnya karena kesepakatan itu ya, beliau sudah jamin itu sama saya, dan saya jujur ya, satu pesanan beliau yang sungguh membuat saya tuh sangat terharu dan membuat saya tuh harus siap kerja. Pesanan beliau cuma satu, adik. Pak Lusius, tolong pesan sama warga Merauke, ya, pesan warga Merauke yang ada di luar, ya, pesan warga Merauke yang ada di luar supaya pesan Pak warga Merauke yang ada di luar bahwa apa kita berdoa. Iya. Pesanan itulah yang membuat saya kuat. Ya, beliau katakan kita berdoa. Nah, saya melihat begini ya, saya minta maaf ya, Bapak ini ternyata luar biasa dia. Saya sendiri tahu beliau itu Muslim. Iya, artinya punya spirit untuk menolong. Spirit untuk apa membantu itu luar biasa. Saya bantu Pak Lusius, tapi dengan syarat, ya, tolong kita berdoa. Semoga Pak Lusius, Tuhan yang Maha Esa mengabulkan misi kemanusiaan yang Pak Lusius dan teman-teman ini laksanakan. Cuma itu, pesanan beliau cuma di situ. Ya, izin. Artinya begini, saya melihat bahwa niat tulus atas dasar inisiasi yang dilakukan oleh Kak Alo dan teman-teman ya. Siap. Kalau bicara tentang kemanusiaan kan bukan hanya mereka yang terdampak COVID dalam arti real itu sebagai apa ya? Maksudnya mereka pasien atau apa kayak seperti itu. Nah, pasien yang ada di sini, tetapi dampak lain juga yaitu pribadi-pribadi, orang-orang yang karena ini kan sesuatu yang di luar dugaan orang semua ya. Siap. Seperti tadi contoh ibu tersebut, dia kesana kan kalau tahu mau ada lockdown pasti orang kan sudah sangat memperhitungkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi boleh dibilang inisiasi untuk program kemanusiaan ini juga bagi mereka yang ada di luar Papua yang sampai saat ini ya itu tadi mungkin terpisah dari keluarga dan sebagainya. Betul. Sisi-sisi itulah itu juga mereka juga yang perlu sebenarnya dilayani juga kan. Betul. Jadi kita lanjutkan ya. Iya. Jadi berangkat dari sana ya, setelah saudara kita dari Mabes TNI AU meminta saya jaminan harus ada tempat karantina. Saya langsung minta bantuan ini teman saya yang kebetulan orang Merauke pasti sudah tahu. Beliau adalah pemilik dari Hotel Swiss Bell. Saya minta kepada beliau, tolong bantu saya. Karena ini orang-orang Merauke harus pulang. Nah, beliau sampaikan sama saya bantu. Saya bantu tapi dengan syarat, saya harus komunikasi dulu dengan manajemen. Karena kan mereka punya manajemen, ya toh. Dan saya sangat berterima kasih sekali bahwa dalam waktu cuma hitungan sekian menit saja beliau sudah langsung menyampaikan sama saya, Bapak Alo, kami sepakat warga yang pulang akan menetap di
Swiss BL dengan biaya separuh harga. Ya, dengan biaya separuh harga. Itulah yang membuat akhirnya kita semua coba bekerja. Nah, setelah kita sudah persiapan itu sudah agak sedikit matang, ya belum saya katakan belum matang, agak sedikit matang, ya saya mengajukan komunikasi, ya saya bangun komunikasi dengan Pak Wakil Bupati, saya bangun komunikasi dengan Bapak Sunarjo, saya bangun komunikasi dengan Bapak Dan Lanut, ya saya bangun komunikasi via SMS, WhatsApp, lewat Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan Ketua DPR. Jadi saya sudah bangun komunikasi. Nah, yang saya sudah ketemu langsung empat mata itu adalah Bapak Kapolres. Beliau sangat mendukung. Dan satu lagi yang betul-betul membuat saya tambah semangat dan semangat sekali itu Pak Wakil, Pak Naryo, habis itu Bapak Dan Lanut. Bapak Dan Lanut mengatakan, Pak Lusius, saya siap bantu. Ya, walaupun pada awalnya saya jujur saja, saya minta maaf, ampun sama Pak Dan Lanut. Saya bilang, Bapak, saya minta maaf, saya sudah melangkahi Bapak. Karena saya sudah terlebih dahulu lompat langsung menghubungi Jakarta. Ya, tapi beliau mengatakan luar biasa Pak Lusius. Ternyata Pak Lusius luar biasa. Itu yang juga membuat beliau memberi semangat buat saya, jangan pantang mundur demi masyarakat Merauke. Jadi saya harus acungi jempol buat Bapak Sunaryo, Bapak Sularso, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Dan Lanut, ya, dan Bapak Ketua DPR. Bahwa mereka mengatakan, Pak Lusius, jangan pantang mundur, ayo maju. Tapi jangan lupa kita sinergi dengan pemerintah. Sehingga kita melakukan pendaftaran, ya. Nah, ternyata begitu kita melakukan pengumuman pendaftaran. Dan ingat, saya minta maaf ya, pada waktu kita lakukan pendaftaran itu Bapak Bupati ada di Jayapura. Tetapi secara tidak langsung protap saya sudah buang suara, kata orang Jawa sowan. Iya. Betul ya, saya sudah sowan ke bapak-bapak yang tadi saya sebutkan itu, seperti itu. Itu yang mereka membuat satu semangat buat saya. Nah, ternyata setelah kami mulai buat itu pendaftaran, saya sangat terkejut. Betapa sedihnya respon negatif itu lebih banyak. Ya, banyak orang menulis aneh-aneh di media massa. Pertanyaan saya buat kalian yang tulis-tulis itu, ya, yang mengkritik saya hoax, cari untung, ya, bahkan bilang itu tim liar, tim di luar instruksi, ya. Saya cuma mau katakan, di mana mata dan mata hati kalian pada bulan Maret, pada waktu saudara-saudara kita itu berteriak? Di mana mata dan mata hati kalian? Tidak pernah ada kan? Lah, sekarang kalau saya dengan saudara-saudara saya, kami berlima, kami sudah berbuat sesuatu. Kenapa Anda harus iri? Kok kenapa Anda harus sirik? Kalau memang Anda bisa berbuat, berbuatlah. Saya dengan lapang dada tidak akan kritik Anda. Saya dukung. Ya, artinya ini sesuai kapasitas yang Kakak punya ya. Iya dong. Untuk membangun link-link itu. Kami ini mau bangun Merauke. Kami berlima ini punya mata dan mata hati untuk warga Merauke. Kami sudah berbuat. Kalian jangan protes. Harusnya kalian itu dukung kami. Kakak betul atau tidak? Jangan bilang ini hoax lah, liar lah, cari untung lah. Saya cukup makan sama keluarga saya walaupun saya cuma jual kertas. Cukup makan. Tolong ya, saya sampaikan buat yang ada di luar sana ya. Yang tulis banyak sebagai banyak protes-protes saya. Saya cukup makan walaupun hanya cuma jual kertas, tempel meterai, cukup. Anak istri saya makan semua. Nah, ini kebetulan bagian dari teman-teman saya. Mari kamu ambil kursi duduk sini. Mari biar kita tambah rame. Ini kebetulan mereka ini ikut sama-sama saya. Nah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Mari. Iya. Jadi kita ini sama-sama bekerja gitu loh. Ya. Jadi maksud dan tujuan saya tuh begini. Jangan banyak protes.
Oh, Ibu Meli. Ya, Oh, ya, berarti ya, di ya, sini ya, ya. ya, mari, mari, mari harusnya sini. ya. Iya. Mari sini, mari sini. Mari sini, mari sini, mari sini. Jadi maksud saya begini. Jangan banyak protes. Lihat kerja kami. Kalau boleh saya tanya, Ini jadi seperti reuni SMA John. minta maaf, kebetulan minta maaf ya. Yang ada di dalam yang nama-namanya itu hampir sebanyakan kan semua kan alumni. Iya. Iya toh? Saya sebagai alumni juga saya bangga. Nah, Lihat kakak-kakak dorang. kami mau buktikan kalau Iya. SMA John, ya alumnus SMA John itu punya mata dan mata hati. Itu yang kami harus buktikan. Jadi yang di luar jangan banyak komen. Kami ini tidak akan pernah mencari panggung. Minta maaf ya. Bentuk kayak Aloysius kepala botak ini kira-kira cocoknya itu di mana sebetulnya? Cocoknya itu cuma tanda tangan akte. Minta maaf. Ya tahu? Tidak cocok mau jadi panggung politik panggung itu saya tidak mau. Ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan ya. Jadi alangkah mulianya kalau saudara-saudara yang lain itu yang tidak punya kerjaan, orang yang tidak punya kerjaan itulah yang selalu duduk di hadapan di depan itu Gadget. HP baru tindih sana tindih sini protes sana protes sini padahal tidak bisa buat apa-apa. Benar kan? Nah, itu mari kita berawal dari sini lah. Ini kan kita bincang-bincang sore apa sih itu yang ini kan. Nah, jadi satu pertanyaan saya lagi begini. Saya minta maaf ya. Saya mohon maaf sekali buat pemerintah daerah. Ya. Saya mohon maaf sekali buat pemerintah daerah. Sebetulnya kan begini toh. Sebetulnya itu ini wartawan-wartawan itu paling tidak juga ya menulis itu yang baik-baik lah ya, menulis yang baik-baik lah, jangan yang aneh-aneh lah ya, tolong dikonfirmasi yang baik ya, kita ini semua ini membangun Merauke. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada warga masyarakat Merauke bahwa dari data yang saya sudah terima ada 3 posko yang saya bangun. Ya, ada 3 posko yang saya bangun, Jakarta, Surabaya, Makassar. Dari data yang sore ini sampai saya tadi sudah sampaikan ya, sampaikan ke Pemda Merauke. Untuk posko Jakarta 105 warga yang terdaftar, Surabaya 136, Makassar 147. Jadi total kurang lebih 388. Dan itu pun saya batasi hanya orang Merauke, pelajar mahasiswa tidak boleh. Ya. Berarti pelajar mahasiswa harus tetap sekolah ya? Tetap sekolah. Itu sesuai ada pesanan. Iya. Instruksi langsung dari Wakil Bupati. Oh iya Pak Wak. Iya. Pak Aloysius tolong untuk pelajar mahasiswa tidak boleh pulang. Yang lain boleh pulang. Iya. Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan, saya jujur, saya mohon maaf dan ampun sekali kepada Pak Danlan Tamal. Ya, saya mohon maaf sama beliau karena apa? Ada salah satu istri dari anggotanya yang tidak bisa saya ikutkan daftar untuk pulang. Karena begini, sesuai yang tadi saya katakan, yang saya prioritaskan adalah yang ber-KTP Merauke. Nah, persoalan yang muncul itu kan ibu ini dia ber-KTP Jawa Timur. Iya. Suaminya bertugas di Lantamal 11. Sekarang ada di Lantamal 11. Beliau telepon saya, Pak Aloysius, apa saya boleh pulang? Saya tanya, ibu KTP-nya? Saya KTP Jawa Timur. Ya, waduh ibu minta maaf, saya tidak bisa bantu. Pak, apa tidak ada kebijakan buat saya? Saya ini baru menikah 1 minggu, suami pulang ke Merauke tinggalkan saya. Apa bapak tidak punya mata hati? Adik, kira-kira kalau seorang perempuan yang menangis minta tolong, gimana perasaan kami? Adik ini kepingin peluk suaminya loh. Dia baru peluk itu mungkin dari itu pengantin itu baru 7 hari. 6 bulan langsung dia punya suami sudah ada di sini, belum peluk suaminya. Makanya dia berharap sama saya, menangis loh. Ada yang lebih lama lagi. Nah, bahkan kita minta maaf, kami yang duduk
kami yang duduk tim kecil ini ya. Ya. Itu hampir sebagian besar tuh istri itu ada semua tergantung itu ada di Surabaya. Jadi Bapak juga Termasuk. termasuk. Iya, gitu loh adikku. Iya. Jadi saya jujur saya minta maaf sama Pak Danlan Tamal ya. Saya tidak bisa bantu beliau dan oknum yang anggota TNI yang ada di Lantamal 11, jujur saya sujud, saya mohon ampun. Saya tidak bisa bantu karena itu aturan. Iya, itu jadi aturan. lebih diutamakan masyarakat dengan KTP Merauke. Siap. Karena siap, kemampuan tiap-tiap orang juga finansialnya kan beda-beda ya. Beda-beda. Nah, itu mungkin Ya. jadi Ya. pemikiran dari tim juga Ya, untuk ya. membantu mereka. Betul. Iya. Jadi saya mau menambahkan lagi begini ya. Iya. Kan paling tidak itu kan begini. Setelah saya sudah melakukan pendaftaran apa semua, saya kan harus minta izin Iya. kepada Pak Bupati selaku Ketua Covid. Nah, Iya. tadi saya sudah pergi ke beliau. Iya. Ya. Saya sudah pergi ke beliau, bertemu dengan beliau. Beliau minta saya untuk bertemu dengan asisten 3. Asisten 3, Iya. Pak Duwiri ya. Iya. Di sana saya juga sudah sampaikan. Saya juga sudah sampaikan bahwa ini loh Pak, data yang masyarakat yang di luar Merauke yang kepingin pulang itu ada 388 orang. Bahkan saya jujur ya, saya minta bantuan dari pemerintah daerah. Ini kita bicara masalah karantina. Ya. Kita bicara masalah karantina. Mungkin warga Merauke saya minta maaf ya, mungkin warga Merauke bilang saya ini cari untung lah segala macam. Di situ saya ada buat 3 pilihan. Iya. Buat yang khusus bel, satu malam itu per harganya itu netnya itu 550.000 dengan sarapan pagi. Terus core in 300.000 per malam, cuma tempat tidur dan bak air mandi. Tidak menyiapkan itu yang namanya itu alat mandi. Begitu punya juga dengan akad. Ya, 150.000 cuma siapkan tempat tidur dengan bak air mandi, tidak menyediakan itu alat mandi. Nah, kemarin saya coba bicara dengan Pak Wakil Bupati. Tadi saya juga bicara dengan Pak Asisten 3, Bapak ini kalau misalnya Pemda bisa bantu saya siapkan itu areal karantina gratis, saya akan berterima kasih dan saya akan sampaikan kepada 388 warga yang ada di posko Jakarta, Surabaya, Makassar itu bahwa ternyata Pemda Merauke ini cukup mulia. Dia support kami sehingga dia menyediakan itu arena karantina itu dengan gratis. Dan saya akan tutup itu 3 hotel itu, kamu tidak bisa terima itu. Terus saya terima itu orang yang itu sakit-sakit itu bawa pulang ke sini. Bukan minta maaf bukan sakit. Orang yang pulang ke Merauke. Iya, yang harus dikarantina. Yang harus dikarantina. Selama Pemda menyediakan itu, saya bilang sama pemilik itu Swissbell, core in maupun akad, beribu maaf, hotelmu saya tidak pakai. Karena apa? Pemda sudah menyediakan tempat karantina yang gratis. Iya. Seperti begitu. Mungkin intinya di sini memang membutuhkan sinergitas ya. Artinya ide dari tim yang Kak Alo sudah inisiasi ini, tinggal bagaimana dikomunikasikan dengan baik sehingga ini benar-benar boleh dibilang misi kemanusiaan ini untuk membawa pulang kembali masyarakat Merauke ini. Didukung pula oleh seluruh masyarakat. Betul, paling tidak kan masyarakat Merauke sudah dukung, pemerintah daerah dukung. Nah, otomatis kan kita saling bergandengan tangan. Mari kita pulang, kita sambut. Jadi warga masyarakat yang terlockdown di luar Papua dan mereka kembali pun seperti diterima ya, sekalipun mereka harus ikut protap. Protap itu tidak boleh kita langgar ya. Karantina gitu ya. Tapi kan support dari masyarakat itu yang paling penting juga. Dan minta maaf, saya sudah hubungi Dr. Neville. Saya jujur, jadi komunikasi yang saya bangun, Dr. Neville sudah mengatakan, Pak Alo, kita siap bantu. Yang penting sesuai protap. Jangan melanggar protap. Karena begini, saya juga berpikir begini. Saya dan teman-teman kita tidak mau begini ya. Akhirnya setelah sudah pulang, sekarang ini kita dicibir sana sini. Akhirnya setelah pulang ada kalimat atau kata-kata lagi 5 orang ini menyebar penyakit COVID di Merauke. Saya juga tidak mau loh. Jangan sampai. Saya tidak mau, minta maaf ya. Saya tidak mau. Itu makanya kita harus protap kesehatan itu kami harus jaga baik-baik. Ya kan? Kita harus junjung tinggi itu aturan. Supaya jangan sampai ada bahasa yang kamu yang
Gara-gara Koba pulang mereka tuh akhirnya jadi Jadi begitulah adik. Palu. Saya dicari sama Pak Kapolres dikasih masuk di penjara. Saya juga tidak mau, minta maaf. Iya, padahal misi dari Misi kita ini Palu misi dan kemanusiaan. teman-teman ini kan misi Iya, kemanusiaan. begitu Iya. loh. Tapi terkait rapid test itu harus membayar itu maksudnya dari daerah asal, Mama di Surabaya, Jakarta, Makassar, mereka sendiri yang harus rapid test. Jadi atau betul. PCR atau apa gitu. Ya, Mereka bayar sendiri. jadi khusus untuk Atau biaya tes kesehatan Iya. sampai pada di karantina itu Iya. memang biaya sendiri. Kami Iya. tidak tanggung, kami Iya. tidak ikut tanggung. Iya. Kami panitia, kami kecil ini, tim kecil ini, kami hanya coba membuka link dengan Mabes TNI AU bisa tidak? Ternyata bisa. Artinya ada respon baik Ya, seperti itu. Kenapa tidak ya? Iya, begitu. Berarti terkait kepulangan menggunakan armada TNI AU ini free atau bagaimana? Saya mohon maaf, prosedurnya? saya lupa sedikit ya. Pesanan dari Iya. pesanan Supaya dari lebih clear ya. Iya. Iya. Pesanan dari Mabes TNI AU, kami tolong masukkan data dulu. Jadi saya akan segera secepat mungkin saya akan kirimkan data jumlah penduduk dengan ini minta maaf, bukan minta maaf, jumlah warga yang mau pulang dengan KTP-nya. Saya akan kirim ke Mabes TNI AU. Nanti yang memutuskan itu mereka pulang kapan, pesawat apa dan sebagainya itu bukan saya. Iya. Tergantung dari Mabes Iya, TNI AU termasuk dan biaya. tentang biaya dan sebagainya juga saya tidak pernah mau ngomong karena apa? Ini barang ini kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Data masuk dulu lah. Data sudah masuk, setelah data masuk baru Iya. apa? Artinya di situasi pandemi Covid yang tidak pasti ini, Siap. ada secerca harapan bagi warga Merauke yang terlockdown di luar itu untuk Betul. bisa segera kembali ya, seperti itu. Betul. Dan pintu kecilnya itu Kakak Alo dan Teman-teman yang menginisiasi itu. Jadi adikku yang manis, ini adikku yang cantik, manis cantik. Ya. Ini kita jujur-jujuran saja. Iya, aduh, bikin saya langsung imun pertama. Ya, biar kita sama-sama semangat. Oh, iya. Kan tidak ada orang yang selama ini mau buka pintu itu. Iya. Kami berlima sudah buka pintu. Kenapa kalian masih lagi cerca sana sini Harusnya kan pintu sudah Di terbuka. positive thinking saja. Ya, pintu sudah terbuka. Mari kita sama-sama berikan ini bantuan. Kita sama-sama saling mendukung. Ayo kita pulang. Begitu kira-kira adik itu gambaran dari hasil. Saya terima kasih adik sudah ketemu saya dan saya memberikan penjelasan ini. Mudah-mudahan adik, harapan saya begini. Dengan adik sudah memberikan minta keterangan, saya sudah memberikan penjelasan ini, warga Merauke saya berharap stop tulis yang aneh-aneh. Ya. Jangan lagi ngoceh seenak perutnya. Ya, mari kita berpikir yang positif. Ya. Ya. Ya, artinya jika banyak pertanyaan, pernyataan dan sebagainya yang masih mungkin perlu penjelasan real dari informasi ini, Tanya langsung saja ya. Langsung tanya ke Kakak saya. Alo saja. Ya, langsung ke saya. Mungkin Saya ada- siap. Kapan ya. saya? 24 jam saya siap. Siap. Mungkin Saya ada siap. nomor telepon yang bisa dihubungi. Oh, bisa. Posko, maksudnya yang ada di sini ya Kak ya. Jadi meminimalisir terjadinya miskomunikasi saja terhadap. Siap. Jadi ini saya jujur saja, saya minta maaf ini kita ini orang kampung toh. Kita orang kampung itu jadi kita kalau cari cari nomor saya tidak hafal. Saya minta maaf ini saya tidak hafal ini aduh. Adik manis 2, kamu hafal satu nomor kan? Oh iya. 08 0822 iya 4853. Nah, good people, sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kak Aloysius Dumatubun yang menginisiasi bersama beberapa teman-teman dan kebetulan juga ada Ibu Mary dan Ibu Moi yang ada di sini ya. Ini juga bagian dari tim yang menginisiasi dan tim ini sangat terbuka sekali bagi siapa saja good people yang punya keluarga ada di luar Papua, mungkin juga yang sementara menyaksikan juga
masyarakat Merauke yang ada di luar Papua, jika butuh informasi yang sangat akurat, silahkan bisa kontak di 0822 kemudian 48530927. Jadi biar lebih jelas bisa langsung berhubungan dengan Kak Alo dan teman-teman. Dan tentunya ya oke, di 0822 48530927. Jadi good people bisa langsung berinteraksi dengan Kak Alo Dumatubun dan teman-teman. Nah, perbincangan kita sangat menarik sekali dan menjadi satu kesempatan yang sangat baik sekali untuk langsung bisa dijelaskan oleh Kak Alo dan teman-teman. Nah, Kak Alo, Ibu Mary dan juga Ibu Moy, mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada good people sekalian. Ya, pesanan saya cuma satu. Ya, saya sama dengan ini saudara saya yang di Mabes TNI AU. Mari warga Merauke semua kita berdoa. Tolong dukung kami dengan doa. Ya, kami tim kecil dukung kami dengan doa. Mudah-mudahan misi kemanusiaan yang kami jalankan ini didukung oleh Bapak Bupati. Ya, begitu Bapak Bupati dukung saja misi kami, percaya sama saya. Saudara kita 388 orang yang ada di luar Papua, saya yakin mereka akan pulang. Amin. Jadi pesanan saya cuma itu, mari kita berdoa. Ya. Silakan mau berdoa dengan imannya masing-masing, silakan. Ya. Pada intinya kita berdoa. Oke. Itu saja. Nah, disinilah diperlukan saling sinergitas ya Kakak ya. Siap. Sehingga harapan dari masyarakat yang terlockdown di luar Papua untuk segera kembali ke Merauke boleh tercapai. Oke, terima kasih. Terima kasih adik, terima kasih. Iya. Salam buat masyarakat Merauke. Okay. Good people, demikian bincang-bincang hangat kita dan kiranya bisa diambil informasi yang penting untuk kita semua. Dan tentunya seperti biasa bahwa No Can Show Live didukung oleh Cafe Valentine, Pinang Sire Resto, Bobaho, Core Inn Hotel, Swiss Bell Hotel, Halongen Hotel, Waterpark Kelapa Gading, El Floris, Rumah Makan Weda, Donat Kiran, Muka Makan Cake, Fiona Cake, Rosari Cafe, Roti O, dan Amici Pipitas. Saya Winona dan kerabat kerja yang bertugas undur diri dan sampai jumpa. Dadah.